Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini 5 Mei 2025 pukul 17:19. Sekarang cuacanya agak mendung guys. Beberapa hari ini lu ngerasa nggak kalau panas ya guys? Beberapa hari ini panas. Tapi setelah itu di sore atau malam harinya biasanya mendung dan hujan. Kalau hujan sekalinya hujan itu geluduk lagi tuh apa tuh namanya? Petir ya. Petirnya itu kenceng suaranya. Tapi yang mau gue bahas bukan itu guys ya. Jadi Agustus 8 bulan yang lalu ya, 8 bulan yang lalu itu gua seperti biasa karena ada beberapa teman-teman yang suka nanya, "Bang, coba update porto lu, Bang. Bang, sekarang lagi megang saham apa?" Nah, karena ada banyak pertanyaan tersebut ya, itu menjadi salah satu ide gua untuk membuat video gitu. Jadi daripada gue balas satu persatu dan alasannya apa, ya gue buat videonya. Nah sekarang karena udah berjalan 8 bulan, gue coba mengupdate apa yang saat ini gue pegang dan yang beberapa waktu belakangan sempat gue miliki, tapi gue jual. Nah di video ini gue sempat udah pernah bahas ya guys ya, gue itu megang BTPS, TLKM, kemudian Akra, ya, MPMX, IPCC, kemudian BIRD. Kalau nggak salah ini 6 nih, lu bisa lihat di ini, video ini ya. Elite sama Elite 7 waktu gua megang di 8 bulan lalu. Sekarang situasinya berubah dan gua megang nggak sampai 8 saham saat ini. Jadi ada beberapa yang udah gue jual dan pada dalam kurun waktu ini kalau lu suka ngobrol sama gua di Instagram gua ya, gue juga termasuk beli kayak Avia ya, kemudian eh apa ya? Prodia itu sempat gua beli ya. Tapi sekarang gua akan update nih, update yang saat ini lagi gua pegang. Pertama yang masih gue pegang itu tentu saja ya, gue masih megang itu Telkom. Telkom karena posisinya memang gue saat ini masih averaging down, masih dalam keadaan floating loss. Jadi ya gue nggak berencana ngejual sampai nanti gue tunggu dapat dividennya. Itu yang pertama Telkom, kemudian gue juga masih megang BTPS. BTPS ini gue masih megang. Kalau gue nggak salah dia udah kumdet deh dan udah mulai membaik kinerjanya. Makanya yang tadi mondar mandir di bawah angka 1000 sekarang udah mulai di angka 1200. Itu BTPS. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini udah nggak ada nih ya. IPCC gue udah nggak ada, MPMX udah nggak ada, Akra gue juga udah nggak ada, Bluebird dan Elite juga gue udah nggak ada, Avia, Avia sekarang udah naik juga, nggak ada. Prodia ini gue cut loss ya, cut loss. Jadi untuk Prodia gue nggak menjual dalam keadaan tidak untung. Nah, BTPS, Telkom, kemudian saat ini gue megang UNTR. UNTR gue megang, ya. Dan gue nggak tahu deh, lupa kumdetnya kapan ya. Kumdetnya harusnya ini sih di awal-awal ini ya. Karena dia membagikan dividennya nanti payment date-nya adalah di tanggal 28. Nah, dia udah mondar-mandir aja guys di sini. Dia udah mondar-mandir aja di sini dan nanti ketika dividen sudah dibagikan, sorry, ketika nanti sudah X date, ya, cum date, X date itu biasanya sahamnya akan roboh. Tapi gini guys, gue megang UNTR ini untuk jangka yang cukup panjang karena gue yakin dia bisa menghasilkan 50% pendapatan dari batu bara dan 50% pendapatan dari non batu bara, dan ketika gue lihat grow dari sektor non batu baranya ini realistis, maka seharusnya paling tidak di tahun 2030-an itu dia sudah bisa merealisasikan visinya manajemen revenue 50% non batubara dan 50% batubara. Karena belakangan ini memang United Tractor itu udah masuk ke berbagai sektor. Terbaru kayaknya dia mau main di sektor geothermal. Ya, ada emas, ada geothermal, ada nikel dan ya itu paling besar ya masih di kontraktor tambang, penjualan alat berat. Jadi UNTR gue megang. Ini ada satu, dua,
3 UNTR. 4 gue megang PGEO. PGEO sekarang di harga berapa sih? PGEO juga dibilang murah banget enggak, dibilang mahal bisa dikatakan mahal karena EPS-nya itu per kuartal paling di angka 10, paling di angka 11. Sekarang harga sahamnya di angka 915. Jadi ini sebenarnya PGEO masih bisa turun atau kembali ke harga waktu kemarin tuh beberapa bulan lalu kan. Beberapa bulan lalu turun dia ke harga 6, kalau gua nggak salah 700-an. Jadi dia masih sangat mungkin PGEO karena saat ini sahamnya masih overvalue kalau menurut gua. Tapi gua masih dalam proses cicil-cicil beli untuk Pertamina Geothermal Energy ini. Yang menarik adalah ini perusahaan green energy di mana banyak perusahaan di laporan keuangan kuartal satunya terutama batubara ya mengalami penurunan ya geothermal di situ-situ aja. Dibilang bagus jauh dari kata bagus tapi ya kalau dibilang jelek banget enggak. Artinya kalau menurut gua PGEO belum akan naik, dia masih berpotensi untuk turun dan gua masih agenda gua untuk melakukan averaging down untuk PGEO ini. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, gue lupa dah. NCKL. Nah ini NCKL saham yang baru gua beli minggu lalu. Ini hari apa? Senin ya? Ya, minggu lalu kan. Ketika dia merilis laporan keuangan, gue juga beberapa ngobrol sama teman-teman. Ini industrinya lagi babak belur, lagi oversupply di pasar global. Ada berbagai macam sentimen negatif. Banjir produk nikel. Kalau kita lihat banyak berita, gua cukup punya feeling belakangan kan ada kasus emas ya, emas palsu. Kemudian ada timah. Ya, gue sempat merasa jangan-jangan nanti ke depan akan ada kasus di sektor nikel nih. Karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa ada berbagai macam kalau di negara kita ya di negeri kita itu ada berbagai macam orang-orang yang menjadi mafia di sektor-sektor tambang sehingga yang merugikan segmen itu sendiri kayak 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 nikel, kemudian kayak emas. Emas kan kita lihat ada kasusnya tuh ya. Kemudian timah juga ada, akhirnya menyebabkan kerugian berapa ribu triliun ya, udah bukan berapa puluh triliun tapi kerugian lingkungan berapa ratus triliun, ratus sih bukan ribu, ratus triliun. Nah, gue punya feeling NCKL, bukan NCKL-nya sih, tapi di sektor atau segmen nikel itu dalam beberapa waktu ke depan kemungkinan akan, ya gue nggak tahu ya bener apa nggak ya, tapi gue punya feeling aja. Bisa jadi ya di emas udah ada, di timah ada, bisa jadi ntar nih di nikel nih. Kayak gitu guys. Karena kan kita sering lihat ya ada tambang tambang ilegal dan sebagainya. Nah, bisa jadi. Nah, tapi dalam kondisi nikel yang sedang babak belur ini, NCKL ini berhasil mencatatkan profit. Bayangin, dia harga sahamnya itu ada di angka eh coba lihat. NCKL itu ada di harga 670. Per kuartalnya dia bisa mencatatkan EPS di angka 20-an. Dengan kondisi seperti ini loh guys ya. Dengan kondisi seperti ini. Dan ini gue melihat seperti IPCC waktu belakangan. Ya, waktu beberapa waktu lalu. ANJT juga mondar-mandir di angka segini. Ketika dia bisa mencatatkan EPS 30, 40, 60 sahamnya tiba-tiba terbang. Nah, jadi menurut gue Trimegah Bangun Persada saat ini masih dalam fase dimana lu bisa melakukan akumulasi dan gue sendiri sudah melakukan akumulasi, mulai melakukan akumulasi untuk NCKL ini. Sama gue juga sempat beli ASLC. Nah ini tapi porsinya masih sangat dikit. Dan ASLC juga udah pernah gue bahas di video yang sebelumnya ya. Jadi ini 6 saham yang lagi gue pegang sekarang. Kemarin gue juga sempat update gue pegang Demas, tapi udah gue update kan di video sebelumnya bahwa gue nggak berencana ngambil dividennya. Artinya saat ini pun gue nggak megang Demas. Jadi udah posisinya udah gue jual. Gue hanya memanfaatkan momentum aja. Dan sekarang ya inilah yang gue beli. Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.